Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas tentang qawaid fiqhiyah mansusoh dengan qawaid fiqhiyah mustanbato. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya bahwa qawaid fiqhiyah itu diambil dari nas Al-Quran maupun hadis Nabi, artinya berdasarkan dalil dari dua sumber pokok ini. Jadi dari situ munculnya qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah atau yang kita kenal dengan kaedah-kaedah fikih itu melihat dari sisi kaedah fikih itu dibangun atau dibuat oleh para ulama. Itu ada klasifikasi kepada dua. Pertama qawaid fiqhiyah mansusoh, yang kedua qawaid fiqhiyah mustanbato. Kita coba memahami apa itu mansusoh. Mansusoh itu isim maf'ul, diambil dari kata-kata nasso yanussu, nasson. Kalau mustanbato, nabato yanbutu, nabtun. Arti dari kata naso yanusu nason itu yang terlihat, yang tertulis. Di bahasa praktisnya yang redaksional. Nas Al-Quran berarti tertulis. Jadi kalau mansuso itu berarti yang tertulis, atau dalam arti hari ini disebut dengan redaksional. Redaksinya ada. Jadi qawaid fiqhiyah mansusoh itu kaedah-kaedah fikih yang dibuat atau dibangun oleh para ulama berdasarkan nas atau yang tertulis, terlihat di dalam redaksi Al-Quran ataupun hadis Nabi itu. Kemudian yang mustanbato berasal tadi dari kata nabato, yang butuh, yang muncul, yang lahir. Yang muncul, yang lahir, dengan makna yang keluar. Berpindah kepada kata-kata mustanbato, atau dengan kata-kata yang berpindah dari sulasi mujarad kepada sulasi mazid 3 huruf. Istanbato, yastanbitu. Jadi yang keluar, yang muncul, yang lahir. Jadi kalau dengan demikian, maka qawaid fiqhiyah mustanbato itu kaedah-kaedah fikih yang dibangun oleh para ulama dengan mengeluarkan, memunculkan, melahirkan kaedah fikih berdasarkan nas Al-Quran. Artinya ditelaah ayat Al-Quran itu, dipahami, kemudian diambil kesimpulan bahwa di ayat itu ada sesuatu yang mengandung hukum, atau substansi ayatnya ada hukum yang dikeluarkannya secara umum. Tapi secara redaksinya tidak dituliskan, tapi dipahami oleh para ulama ada sesuatu persoalan hukum yang universal di dalam ayat dan hadis itu. Maka berdasarkan pemahaman itulah akhirnya dikeluarkan kaedah-kaedah fikih. Jadi nanti kita coba paparkan contoh, di situ nanti akan lebih paham. Dalam istilah ilmu ushul fikih kan dikenal istinbat al-ahkam, thariqatu istinbatil ahkami asyariyah. Jadi dalam kajian ushul fikih nanti ada kajian ketiga, yaitu teori-teori dalam istinbat hukum, menggali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, baik secara redaksionalnya maupun secara pemahaman terhadap ayat dan Al-Quran, kemudian dimunculkan hukum. Istinbat hukum itu menggali, mengeluarkan istikhraj, menggali kemudian mengeluarkan hukum. Itu disebut dengan istinbat. Contoh lagi, ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam konteks kaedah fikih yang terkait dengan qawaid fiqhiyah mansuso. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dipaparkan tadi hadis bahwa segala amal itu dilihat dari sisi niatnya. Yang kedua tadi ayat Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mereka itu tidak disuruh untuk menyembah Allah kecuali dengan ikhlas kepada Allah. Jadi dalam hadis itu ada persoalan niat, unsur kesengajaan batin. Pada ayat juga sama, pada hadis itu diuraikan, disebutkan, dijelaskan secara redaksinya bahwa segala amal itu
tergantung pada niat. Dari redaksinya sudah tampak, maka berdasarkan itulah dibikin oleh para ulama qawaid fiqhiyah al-umuru bimaqasidiha. Segala persoalan baik menyangkut ibadah, munakahat, masalah hudud, pidana dan yang lain-lainnya. Salah satu contoh lagi qawaid fiqhiyah mansuso seperti hadis Nabi la dororo wa la diror. Tak boleh membawa kemudaratan kepada diri, kemudaratan kepada orang lain. Itu dari hadis kan nampak tuh la dororo wa la diror. Itu qawaid fiqhiyah mansusoh. Memang dibantu dengan ayat Al-Quran la tulku ampusakum ila tahluka. Tak boleh kamu menjatuhkan diri kamu itu kepada kebinasaan. Tetapi pada substansi hadis tadi dengan memperbandingkan ayat dengan hadis sudah terlihat secara redaksionalnya bahwa di situ sudah dijelaskan secara redaksinya tak boleh membawa kemudaratan. Dimunculkanlah kaidah ad-dororu yuzalu. Setiap kemudaratan itu harus dihilangkan. Contoh untuk qawaid fiqhiyah mustanbato. Ada kaidah fikih al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Itu kaidah fikihnya berdasarkan hadis Nabi. Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja syai'an amla fala yakhrujunna minal masjidi hatta yasma'a sautan au raihan. Jadi apabila seseorang kamu merasakan di perut kemudian ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka jangan keluar dari masjid, artinya mengulang wudhu sampai mendengarkan bunyi atau baunya. Hadis ini bercerita tentang toharo. Seseorang yang merasakan di perutnya, artinya apakah buang angin atau tidak, jangan tinggalkan masjid, artinya mengulang wudhu sampai mendengarkan bunyi atau merasakan bau. Jadi ini persoalannya adalah masalah toharo. Tetapi dengan memahaminya hadis ini, di situ berarti orang ini ragu. Hukum yang diambil hukum universal, hukum umum, teori fikih secara umum yang diambil dari hadis ini bahwa sesuatu itu kalau tidak pasti jangan diyakini, jangan diambil sebagai patokan hukum. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini Allah dan meyakini Rasul, kemudian dia tidak ragu. Jadi ini ayat persoalan akidah, tetapi ada situ substansi hukum atau hukum universal, hukum umum atau teori hukum umum bahwa orang beriman itu tidak boleh ragu. Maka dengan mentelaah memahami, muncullah sebuah ide bahwa keyakinan itu tak boleh dihilangkan. Kita mesti yakin terhadap sesuatu. Maka berdasarkan itulah dibangun sebuah kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kaidah fikih al-yakin la yuzalu bisyak itu kaidah yang dibangun dengan teori memahami hadis dan ayat. Kemudian dimunculkanlah kaidah fikih. Secara redaksionalnya tidak menyebutkan secara utuh tentang masalah syak, tidak menyebutkan secara utuh tentang keyakinan, tetapi ada hukum atau esensi ayat itu bercerita tentang sesuatu yang harus diyakini. Dimunculkanlah kaidah fikih al-yakin la yuzalu bisyak. Maka kaidah fikih ini dikategorikan kepada kaidah fikih mustanbato. Memahami isi ayat itulah yang menjadi standar seketika membangun sebuah kaidah fikih. Maka kesimpulannya diklasifikasikanlah kaidah fikih itu berdasarkan sumbernya. Pertama, kaidah fikih itu dibangun berdasarkan nasnya atau redaksionalnya, disebut dengan qawaid fiqhiyah mansuso. Yang kedua, kaidah fikih itu dibuat oleh para ulama dengan mentelaah substansi ayat atau kandungan ayat Al-Quran itu atau saripatinya. Kemudian dibikin sebuah redaksi yang disebut dengan kaidah-kaidah fikih. Maka inilah yang disebut dengan qawaid fiqhiyah
mustanbato